Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kembali lagi kita akan sama-sama membahas berikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi-informasi terupdate. Semoga ini bisa mengedukasi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat teman-teman semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini teman-teman, silakan link pembelian saya sematkan di sematan komentar video ini. Kita segera bahas videonya. Ini Pak Jokowi yang mendukung Ridwan Kamil. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena sudah ada rekam jejak. Pilkada ini, dalam pilgub ini, apa yang harus kita lakukan untuk memberikan keyakinan pada kita bahwa masalah-masalah itu bisa diselesaikan. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena sudah rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Auto naik tuh elektabilitasnya. Mau 1000 Jokowi turun, orang Jakarta beda bro, gak gentar sekalipun. Masa sih? yang bener. Masa sih? Satu Jokowi saja kalian takutin, walaupun Pak Jokowi sudah purna tugas. Hanya satu Jokowi saja membuat partai Banteng ketar-ketir. Hanya satu Jokowi saja membuat anak Abah dan Ahokers bersatu untuk melawan RK yang Gimana ceritanya? Satu Jokowi. Yang paling Mau lucu 1000 gimana? Jokowi turun, Teman-teman ya. Yang paling lucu itu ya, gimana ceritanya anak Abah bersatu dengan Ahokers. Berarti Ahok akan bersatu dengan orang-orang yang itu benar-benar mencerahkan dia, teman-teman. Aduh, lucu-lucu lah. Perbedaan ini, perbedaan. Udah dipesan. Ya udah. Iya Pak, betul. Udah dipesan. Anies saat kunjungan musibah banjir. Udah dipesan. Gibran. Nenek di sini dulu ya. Jangan telat makan ya. Jangan telat makan. Kakek udah makan. Beda kelas, beda sopan santun. Kalian udah tahu berita tentang saya dipanggil Polresta Tangerang. Halo, pun berita basi itu. Bagiku membahas orang-orang seperti ini gak ada basinya. Gak ada basinya. Bagiku ini menambah imun. Menambah imun. Vitamin. Vitamin. Karena sehari aja gak komentar orang ini, jujur aja ngilu-ngilu badanku. Ngilu-ngilu badanku. Seru gitu, seru. Ingat gue bilang kan bahwasanya Indonesia ini nggak ada orang-orang kayak gini, nggak rame. Dan tahu nggak kalian, kawan ini dipanggil ke Polresta Tangerang, dicecar 30 pertanyaan. Tahu kalian berapa lama? Sekitar kalau nggak salah 7 jam. Udah Ya? keringatan 7 pantatnya. jam itu. Antara itu lah nggak pala penting itu sama aku. Ya. Dan akhirnya apa? Kawan ini lepas lagi keluar tanpa memakai rompi. Tepuk tangan dulu. Mau pakai rompi ke, mau nggak pakai rompi ke, ora urus. Ya, tahu nggak kalian? Jadi ini bagi apa namanya? Bagi teman-temanku, saudara-saudaraku, tolonglah kalau menyikapi berita itu agak objektif gitu loh. Ya, ada pula yang mengomentari begini, ya kan? Saking senangnya gitu loh, apa dibilangnya? Itulah gara-gara terlalu nyinyir sama Mas Gibran, makanya dia ditangkap polisi. Tahu ya, kita sama-sama kecewa dengan statement-statementnya si Said Didu ini mengenai Bapak. Tahu, tapi agak nyambung sedikit lah. Nggak ku persalahkan kau karena nggak ku spill juga namamu di sini kan. Kita lihat dulu, ya kan, kalau misalnya kita menerima satu informasi, kita harus paham yang namanya 5W, what, when, where, who, sama apa satu lagi. Lupa. Sama why. Why? Ya, apa masalahnya, siapa yang terlibat, kapan
terjadi perkaranya, ya setelah itu kenapa terjadi pemanggilan kepada Said Didu ini. Harus tahu, kita semuanya harus paham. Jadi tahu enggak kalian ya, kawan ini ya dipanggil Polresta Tangerang karena sudah bukan terbukti, tapi sudah diperkirakan atau sudah bisa dikatakan disinyalir gitu ya, disinyalir melanggar undang-undang ITE ya. Jadi bukan masalah yang lain-lain. Jadi yang pertama itu ya, beliau itu jadi yang pertama itu si Said Didu ini dilaporkan oleh, kalau tidak salah ini adalah anggota dari ketua, kalau nggak salah ketua dari Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APEDSI) ya, yang kebetulan juga merupakan kepala desa Kosambi ya, yang ada di Tangerang ya. Jadi kepala desa ini bernama Mas Kota. Mas Kota ini tidak berterima karena apa? Ya karena Said Didu sudah memberitakan berita-berita hoax ya. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua APEDSI Kabupaten Tangerang dan para kepala desa mengklarifikasi tentang Said Didu dipanggil pihak kepolisian tanggal 19 November nanti. Nah, kami sampaikan bahwa Pak Said Didu kenapa dilaporkan oleh seorang kepala desa melalui APEDSI Kabupaten Tangerang dan lembaga-lembaga dan ormas-ormas ikut melaporkan Pak Said Didu yang diduga Pak Said Didu itu melanggar Undang-Undang IT pasal 28 ayat 3 tentang penghasutan. Dari pemberitaan yang sekarang kami dapatkan, Pak Said Didu itu katanya dikriminalisasi dengan orang-orang yang di sekitar utara. Mohon maaf Pak Said Didu, kami melaporkan Pak Said Didu itu adalah, yang pertama, Pak Said Didu itu di dalam pemberitaan yang cukup viral, yang beritanya hoax, saya beserta kepala desa dan APEDSI Kabupaten Tangerang melaporkan Pak Said Didu tidak ada hubungannya dengan PIK 2. Kami melaporkan Pak Said Didu itu berinisiasi dengan para kepala desa dan masyarakat. Ya, karena perbuatannya sendiri. Wapres kita lincah sekali bun, pas pampres sampai kaget karena Mas Gibran tiba-tiba turun dari mobil. Itu masih muda, kecekatan. Banteng, ada banteng. Usir, gue mau hidup tenang. Usir, gue mau hidup tenang. Langsung jedak-jeduk. Lucu sekali. Kalimat sederhana tapi bikin ngakak. Usir banteng, gua mau hidup tenang. Usir banteng, jegal banteng, usir gue mau hidup tenang. Banteng gak akan kemana-mana karena banteng ada di mana-mana. Usir banteng. Karena banteng negara ini bebas berdemokrasi, ke Orde Baru PDI terbaik. Maaf kami tidak dirancang untuk mundur. Asik. Usir banteng. Saya mau hidup tenang. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh, pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029, kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya, Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Wow. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2009, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan
Anies Baswedan. Gitu. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang itu wah selesai pemilu. Iya. Setelah saya melihat Anies bahwa ini. timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo, gitu kan, balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada pertemuan Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, Mr. Q lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip nggak bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya. Semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak deg-degan? Kan Kaoru Mitoma kan mengatakan kita deg-degan juga tuh babak pertama hampir gol kan dia bilang gitu kan. Gitu. Untung nggak gol gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu loh. Ya semakin hari semakin ramai teman-teman. Ini seperti pertarungan antara pengaruh Pak Jokowi bersama dengan PDIP. Prabowo, Jokowi melawan PDIP, ya. Tentu saja dong, siapa yang bakal menang kalau bukan Prabowo dan Jokowi? Oke teman-teman semua ya, semoga ini bisa memberikan informasi terupdate. Ya buat kalian semua yang mungkin sudah pulang ke sekolah Solo, ayo balik lagi ke Jakarta, pilih lagi Ridwan Kamil karena tegak lurus bersama dengan Jokowi ya teman-teman ya. Ya sekali lagi buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai ini benar-benar proporsional teman-teman. Silahkan link pemesanan saya sematkan di kolom komentar video ini. See you guys on the next video and God bless. Bye guys.